Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Hari ini saya akan berkunjung ke suatu pulau, yaitu yang ada di daerah Papua, ya, Papua Barat, tentunya di daerah Sorong. Dan kita nanti akan melewati ini dua pulau, ya. Jadi pertama kita transit dulu ke Pulau Dom, dan tujuan kita akan pergi ke Pulau Kasim. Kalau gitu kita langsung aja cek idot ya, teman-teman. Sekarang titik lokasi awal berangkatan ini dari Wongsolo Sorong, ya. Nah, ini Wongsolonya, tempat saya bekerja, dan sekarang akan berangkat memakai motor dulu, ya. Nanti dianterin sama kawan-kawan. Oke, langsung kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim, kita let's go, teman-teman, ke pelabuhan penyeberangan. Oke, titik lokasi awal kita dari rumah makan Wongsolo, ya. Perjalanan kita menuju pelabuhan penyeberangan itu sekitar 10 menitan saja, teman-teman. Itu bisa melalui kendaraan roda 2 atau roda 4 atau roda taksi, ya, taksi kuning. Kalau di sini bilangnya taksi ya. Tapi kalau kita itu ya angkot, ya kan, taksi yang berwarna kuning seperti angkot, ya, itulah bapaknya, teman-teman. Oke, teman-teman, bila diperhatikan di daerah, tentunya di kota Sorong ini, warganya itu kurang peduli terhadap keselamatan, ya, pengendara, ya, karena banyak yang pakai helm tapi penumpangnya juga tidak, gitu. Kadang-kadang juga ada yang tidak memakai helm sama sekali. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang pelabuhan penyeberangan, yaitu pelabuhan rakyat namanya, teman-teman, ya. Nah, ini itu dia terlihat di depan sana, itu adalah alat berat untuk menurunkan kontainer, ya. Nah, ini adalah perahu yang akan kita naiki ke Pulau Dom, dan ini katanya ongkosnya hanya 10.000 saja. Tapi jika teman-teman naik sendiri itu bisa dikenakan 50.000 gitu. Jadi kalau misalkan pengen cepat-cepat itu 50.000. Nah, itu salah satu alat berat yang buat menurunkan kontainer, ya. Karena pelabuhan ini adalah pusat perekonomian. Biasanya turun barang dari Jawa atau kapal-kapal dari Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi diturunkan di sini. Jadi hampir semua kebutuhan pokok 90% dari Jawa. Oke, alhamdulillah kita sekarang bisa menaiki perahu tujuan Pulau Dom, yaitu hanya transit saja di sana, teman-teman, ya. Nah, ini ongkosnya sekitar 10.000, tapi kalau teman-teman ingin dan kalau disewa sendiri itu naik perahu ini sekitar 50 ribuan gitu. Jadi dikasih harga mahal lah, gitu, ya. Sebenarnya ini adalah kali pertama saya naik perahu, ya. Perahu terutama yang di laut seperti ini. Jadi lumayan deg-degan juga sih. Tapi kalau lihat lautnya sih nggak terlalu ombaknya ada gitu, kayak ya santai-santai aja gitu. Tapi nggak tahu nanti di tengah-tengah, ya. Nah, itu letak di depan saya itu persis adalah Pulau Dom, ya. Jadi sekitar 10 menit saja sampai ke pelabuhan Pulau Dom itu. Nah, oke, teman-teman, makin tengah ini makin ombaknya makin berasa, ya. Jadi agak-agak takut sebenarnya, cuman ya pasti mereka ini udah lihai, ya, membawa perahunya udah jago-jago lah. Nah, ini kondisi dari agak dalam, ya, karena ini perahunya memang dikasih atap gitu, jadi kalau hujan masih aman. Oke, teman-teman, bentar lagi kita akan sampai di pelabuhannya, atau pelabuhan apa namanya, perahu kecil ini. Nah, itu ada tulisan selamat datang, ya, selamat datang di Pulau Dom gitu. Nah, ini perahu mau apa namanya, mau parkir tapi bisa banget nih, padahal udah mepet, ya. Nah, itu selamat datang di Pulau Dom, ya, teman-teman. Nah, untuk di Pulau Dom sendiri ini tidak ada mobil, ya, teman-teman, karena memang dikhususkan untuk apa namanya, motor dan beca saja. Nah, kalau beca ini alat transportasi utama menuju atau mutar-mutar di wilayah Dom ini, dan kalau motor memang itu dipakai untuk ke daerah pedalaman-pedalaman kayak hutan gitu. Nah, untuk beca ini memang khusus di sini untuk kendaraan yang dibolehkan di
Pulau Dom ini. Nah, sekarang saya sudah sampai di Kelurahan Dom Barat yang memang terbagi dua, ada Dom Timur dan Dom Barat. Kebetulan saya transit di Dom Barat ini. Dan insya Allah saya akan menaiki perahu ini ya. Jadi perahu ini tuh sangat kecil, berbeda dengan tadi, dan ini memang mesinnya juga kuat sih insya Allah ya. Itu kita akan memakan waktu sampai Pulau Qasim itu sekitar agak lama sih teman-teman, agak 45 menit. Bete juga sih di jalan ya, kayaknya 40 menit. Dan akhirnya berangkat juga teman-teman. Ini awal-awal saya masih kayak tenang santai gitu kan, tapi ombaknya ini nggak terlalu gitu. Tapi kayaknya curiga-curiga nih, sampai tengah ini ombaknya kayaknya gede gitu. Oke, kita nikmatin aja teman-teman pemandangannya bagaimana. Nah, di sini teman-teman udah berasa ya, apa namanya, udah berasa ombaknya tuh. Jadi kayak nembak ombak gitu, kayak nabrak ombak gitu. Itu sangat berasa banget deg-degan. Soalnya ini perahu kecil, perahu kecil yang nggak dikasih atap juga, jadi lumayan deg-degan kalau misalkan kita terbalik gitu, repot juga. Soalnya kita nggak pakai pelampung, tapi si bapaknya juga udah pengalaman dalam mengendarai perahu ini, insya Allah aman sih. Tapi memang untuk yang pertama kali naik seperti ini pasti kaget dan pasti kayak takut aja gitu. Tapi tetap kita terus berdoa terus di sini teman-teman, untuk selalu berdoa dan semoga sampai tujuannya gitu. Jangan sampai kita aneh-aneh lah gitu. Karena namanya laut, kita kan juga tidak paham ya bagaimana. Nah ini teman-teman letaknya udah di pertengahan ya, pertengahan perjalanan. Jadi ombaknya ini makin besar dan makin menyeramkan sih menurut saya untuk pertama kali ini. Deg-degan juga sampai airnya ini sangat membasahi semua pakaian yang kita pakai ya. Kebetulan saya ini kan pegang kamera juga, dan kameranya pun sampai blur gitu kan. Makanya saya potong-potong ini videonya. Ini adalah pengalaman yang sangat menantang dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan juga. Mungkin lihat ke depan teman-teman, tidak ada atau pulau atau apapun yang terlihat di depan sana. Itu bagaimana kita kalau misalkan sampai tumpah atau terbalik perahunya di sini, auzubillah ya, kita mau gimana? Kayaknya udah innalillahi saja gitu. Tapi mungkin karena saya percaya dan percaya sama yang bawa perahu ini lebih paham dan udah biasa, jadi agak santai aja sih sebenarnya. Nah ini teman-teman, ombaknya makin gede dan makin besar dan sangat basah sekali di baju saya ini ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Akhirnya sampai juga teman-teman, alhamdulillah kita bisa lihat ya, kedalaman air lautnya pun juga kita terlihat nggak terlalu dalam gitu. Nah ini sudah terlihat tuh di depan ada pulau-pulau ya, udah kelihatan pohon-pohon. Ini itu adalah namanya Pulau Qasim teman-teman. Dan kita juga di sini akhirnya bersandar di sini si perahunya ya, karena kita nggak bisa sampai ke pesisian sana karena memang airnya udah mentok gitu di sini, si perahunya nggak bisa jalan lagi. Oke teman-teman, kita nikmatin di sini keindahannya juga, dan kita melewati ya seperti inilah pasir, dibuka sandal ya kan. Dan kita juga sini bawa perbekalan ya untuk makan apalah seperti itu. Nah seperti inilah teman-teman kondisi Pulau Qasim ya. Pulau Qasim ini terdiri dari 40 kakak teman-teman, nggak banyak ya, 40 kakak. Dan mata pencarian di sini itu biasanya menanam duren, sayuran, atau pohon kelapa, atau kayak pohon rambutan, pokoknya hasil bumi seperti itulah. Dan juga nelayan pun juga banyak di sini, peran nelayan, dan ikannya dijual di setempat dan juga dikirim ke kota Sorong. Nah teman-teman, dan ini juga teman-teman sudah termasuk wilayah Kabupaten Raja Ampat nih teman-teman, bisa lihat ya, distrik Salawati Utara, pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Wih, sebenarnya kalau kita mau ke sini tuh udah mahal banget teman-teman ya, apalagi kalau misalkan sampai ke Raja Ampatnya, pusatnya itulah. Pulau-pulau sana itu sangat mahal karena harus disiapkan itu budget sekitar 7 jutaan. Tapi kita alhamdulillah udah sampai di sini di Pulau Qasim saja udah sangat bagus menurut saya gitu. Nah ini salah satunya ya, ada SD juga, ada ada sekolahan juga, dan itu juga anak-anak SD gitu, karena memang spesial di sini tuh tetap diayomi sama pemerintah ya.
karena banyak rumah-rumah di sini pun juga yang banyak bantuan katanya dari caleg-caleg gitu. Nah, dan ini tempat peristirahatan kita, ini pun katanya dapat rumah ini dari bantuan dari DPRD atau Kabupaten Raja Ampat gitulah teman-teman ya. Nah teman-teman lihat ya, ini tuh sangat indah banget di sini tuh, nggak terlalu panas kayak di Sorong. Oke teman-teman, alhamdulillah petualangan kita pada hari ini alhamdulillah sudah usai, dan sekarang kita akan kembali lagi ke tempat asal yaitu ke Sorong teman-teman ya. Dan teman-teman alhamdulillah juga airnya sudah mulai pasang, jadi si perahunya agak naik ke pesisian sini ya, jadi kita tidak perlu jauh-jauh. Dan alhamdulillah tadi kita dapat juga pas petualangan, dapat durian, dapat kelapa, dapat rambutan, pokoknya kenyang kita makan di sana ya. Tapi saya nggak videoin karena takut terlalu panjang teman-teman ya. Dan seperti inilah teman-teman, cetek ya, masih cetek, tapi tetap si perahu ini harus agak didorong ke agak tengah supaya bisa melaju gitu teman-teman ya. Nah untuk bocoran teman-teman, ini si perahu ini katanya harganya tuh kayak mobil second ya, kayak sekitar 80 jutaan itu termasuk mesin. Jadi nah untuk arah pulang ini mungkin si ombaknya ini agak tenang, jadi saya tuh juga ngikut tenang juga gitu. Nah kalau kita lihat di sebelah kanan itu masih kelihatan ada pohon-pohon mangrove ya, buat pelebur pelebur ombak ya. Indah sekali teman-teman di sini, sumpah gak nyesel meskipun harus tadi deg-degan melewati ombak yang begitu besar, dan alhamdulillah bisa terobati dengan keindahan di Pulau Kasim ini. Dan Pulau Kasim ini juga memiliki keindahan yang sangat berbeda. Tidak ada sampah di laut pun, hanya sampah-sampah dedaunan saja. Dan pasirnya pun masih terlihat bersih, putih. Pokoknya di sini tuh tidak nyesel teman-teman. Indah banget sumpah. Dan kita berselfie dulu di sini buat mengabadikan momen-momen ya. Nah ini pasirnya ya, masih bersih, masih putih. Pokoknya masih asri lah. Tidak nyesal sumpah ke sini. Oke teman-teman, mungkin itu saja perjalanan kita, trip kita atau adventure kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa tahu ya tentang kondisi di alam Sorong dan pulau-pulau sekitarnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk selalu komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time.